Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini saya berada di Jogja ya. Nah, di tempat ini ada suatu bangunan yang konon menurut dari menurut dari warga, katanya orang yang membuat bangunan ini itu konsepnya adalah ingin membuat rumah Nyi Roro Kidul. Jadi memang kontroversi. Nah, untuk sesuatu yang ada di depan saya saat ini sebetulnya merupakan suatu sosok Nyi Blorong begitu teman-teman. Nah, kita coba ini ya, lihat. Semoga tidak ada apa-apa. Bismillah. Ini sudah tertutup teman-teman. Bismillah. Bentar. Yang saya khawatirkan itu ular ya teman-teman. Ular hijau. Bismillah amin ya. Wih, kayak gini. Sudah tertutup teman-teman. Nah, itu kelihatan ya, kelihatan sosok ya. Nah, itu teman-teman di dalam itu. Nah, cuman ini tinggi sekali memang dan tertutup kalau dilihat dari sini. Nah, ini teman-teman kelihatan sekali ya, ada sosok begitu di dalam situ ya. Ini sosok Blorong, saudaraku. Apakah ada hubungannya dengan pesugihan begitu ya teman-teman? Nah, seperti ini lokasinya ya. Ini di jam 3 sudah suram begitu, redup ya, dan habis hujan. Jadi mistis di sini tuh kena sekali, aura mistisnya luar biasa saudaraku. Kita coba ke sini ya. Nah, ini menurun begitu, ada banyak anak-anak tangga di sini. Nah, ada banyak anak-anak tangga begitu. Terus setiap dari pintu yang menuju ke ruangan tertentu itu pasti ada penjaganya teman-teman. Ini ada semacam kolam-kolam begitu. Nah, seperti ini. Kita coba turun anak tangga ini. Oke. Nah, itu teman-teman, itu ada penjaga. Jadi ini sudah terbengkalai puluhan tahun ya. Bukan puluhan sih, masih kisaran 5 tahun 7 tahunan mungkin ya. Nah, ini makarannya teman-teman, seperti itu ya. Terus ada tempat duduk, kursi, meja dari batu. Ini gentong-gentongnya sudah terisi air penuh. Dan di sini ada ruangan lagi. Nah, kita turun gitu. Nah, dari sini teman-teman, kita mendapati Linggayoni yang sudah terbengkalai seperti ini. Lingganya sudah lepas. Oke. Dan kami mendapati semacam gapuro paduraksa. Gapuro yang mempunyai atap begitu. Itu kalanya sangat jelas sekali di atas itu teman-teman. Nah, itu kalanya. Terus kita masuk ya. Ternyata ini ruangan yang lebih khusus lagi. Ada ini ya, 2 rapala di sini. Ada 2 rapala, ada 2 di situ, 2 rapalanya. Dan
di bagian sini dari gapura ini, nah itu ada kalamakara juga. Serem, serem teman-teman. Ini ada semacam 4 sisi dari suatu tubuh, tapi di keempat sisinya itu ada ini ya, relief dewi-dewi begitu teman-teman. Wih. Coba ke ini ya, menuju ke ruangan yang lain. Sampai seperti ini posisi dindingnya. Nah ini dindingnya teman-teman. Dinding ini ya raya sekali dengan relief-relief dari adegan Mahabharata mungkin. Nah seperti itu. Memanjang begitu di sepanjang dari dinding ini. Terus ada 2 rapala lagi di sini teman-teman. Oke. Nah, ini untuk relief sosok dewa dewi begitu. Oke. Itu 2 rapalanya, yang satunya seru. Aduh. Halo. Serem. Kita lanjutkan. Nah dari sini kami masih melihat begitu reliefnya ya. Ini semacam Hanuman yang ada sosok memegang panah gitu ya. Di situ juga sampai ke sana. Sepanjang dari dinding ini, dan di bagian situ dinding ini sudah roboh ya, kena pohon besar ini, kesorong, maksud saya itu kedorong begitu ya. Oke, ini ada lubang. Apa ini? Lubang apa? Sepertinya ada sesuatu di dalam sini. Permisi nggih. Wih, kayak gini suasananya. Itu ada apa tuh? Oh, ternyata ada bangunan di situ yang sudah roboh. Ambruk, teman-teman. Ya karena terbengkalai gitu loh. Sekuat apapun ya biasanya itu kalau materialnya kayu ya mengelapuk gitu dan roboh. Dan itu ada anak tangga di situ yang masuknya dari sini. Hei, halo. Wih, permisi nggih. Permisi ya. Saya tidak ganggu. Permisi. Nah, masuknya dari sini, teman-teman. Wih, Hamid. Wih, kayak gini. Sudah pada merambat menutupi ini gapura ini, teman-teman. Pintu masuk ke ruangan yang barusan ambrol. Hamid nggih. Ini pot bunga mungkin. Itu untuk itu pas lampu. Yang ambrol itu tadi itu yang ini. Wih. Ini ada kala. Iya. Serem. Ini ada kala, teman-teman. Yang berada di kanan kiri dari dinding gapura Paduraksa ini. Jadi ini bukan peninggalan ya, tapi memang membuat sedemikian rupa dengan konsep kerajaan, konsep ada unsur mistis yang melegenda tentunya di Jawa, yaitu legenda Kanjeng Ratu Kidul begitu, teman-teman.
dan ini menghabiskan 2 miliar katanya. Tapi terbengkalai dikarenakan ada kesalahan begitu ya, menyalahi aturan pengairan ya, menyalahi aturan karena ini berada di bantaran sungai ya. Nah ini ada dinding yang ada relief pusaka Majapahit ini, Pataka ini luar biasa ini. Kita coba naik yuk, bentar ya, kita naik. Ih, apa itu? Ih, ada sosok teman-teman. Tuh, siapa itu? Halo, siapa ini? Siapa yang duduk itu? Sosok teman-teman. Ini orang beneran apa orang-orangan? Kok gak gerak? Ini orang-orangan deh. Orang-orangan. Ih, ini pendopo sedemikian besar megah. Terbuat dari kayu semua ini teman-teman. Tuh lihat tuh ukirannya ya. Tapi sudah ambruk ini teman-teman. Jadi bahaya ketika berada di bawah sini ya. Ini genteng-gentengnya, materai-materainya sudah pada ambruk. Hei, asem. Jadi ini ternyata sengaja dibuat. Siapa ini yang buat ini? Masa orang yang membuat ini sepertinya kok biasa-biasa saja begitu ya, seolah-olah ini menjadi penjaga di ruangan ini gitu ya. Oke, serem ini kalau malam hari ya, serem. Dia seolah-olah diimpus, pegang sapu gitu. Yuk kita ke sini yuk. Nah di sini saudaraku, kita dapati begitu ya, sosok 2 Nyi Blorong. Nah ini teman-teman, 2 Nyi Blorong begitu ya, yang menjaga suatu gerbang begitu, menjaga suatu gerbang. Jadi ini adalah ekor atau tubuh Nyi Blorongnya, karena Nyi Blorong itu adalah manusia bertubuh ular. Nah, dan ada 2 ya sebetulnya, tapi yang di sini sudah ketutup semak-semak. Ya, yang kelihatan yang ini. Nah, ini teman-teman. Ini yang satu sudah kelihatan, bagian kepalanya kelihatan kan. Nah, terus ini. Wih, kayak gini. Serem. Gak kelihatan, gak gelap. Bentar ya. Ini teman-teman, sosok Nyi Blorong. Wih, ini yang satunya. Terus oke, satunya lagi ini ya. Nah ini satunya lagi. Serem. Dari sini, dan ini ruangan terakhir ya. Ini sudah tidak ada lagi ya. Jadi ini mungkin gerbangnya untuk menuju Nyi Blorongnya tadi ya. Oke cukup ya, semoga bermanfaat. Saya tak keluar dulu, sudah pada merinding, kepala saya sudah pusing, ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.